Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, al-muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukurillah, pada malam Jumat yang penuh berkah ini kita kembali berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melanjutkan pengajian rutin kita tiap malam Jumat setelah kita membaca Yasin dan membaca doa qobel. Dan kita masih dalam suasana bersilaturahmi atau dengan istilah lain halal bil halal, saling memaafkan, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, kullu amin wa antum bikhair. Terkait dengan masalah silaturahim, saya akan membahas secara singkat dan insyaallah dapat kita pahami dengan baik nantinya dan kita bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Salah satu ajaran Islam yang cukup penting adalah masalah silaturahmi. Masalah silaturahmi merupakan ibadah sosial yang besar pahalanya, banyak manfaatnya, bahkan manfaatnya dunia dan akhirat. Di antaranya bahwa ada hubungan yang erat antara silaturahmi dengan takwa. Misalnya ada sebuah riwayat dari Imam Ja'far as-Shadiq alaihissalam, beliau berkata, Inna Allah Ta'ala amara bisalasatin maqrunin biha salasatan ukhra. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan 3 perkara dibarengi dengan 3 perkara yang lain. Jadi 3 tambah 3 sama dengan 6. Ya. Sepasang begitu. Amara bis salati waz zakati. Faman shalla wa lam yuzakki lam yuqbal minhu salatuhu. Yang pertama, Allah menyuruh kita untuk melakukan salat, dibarengi dengan perintah mengeluarkan zakat bagi yang mampu tentunya, yang telah memenuhi syarat-syaratnya, baik zakat fitrah maupun zakat mal, zakat hewan, zakat barang tambang, dan zakat pertanian. Tentu ada ukurannya dan ada syarat-syaratnya. Allah menyuruh kita untuk melakukan sholat dibarengi dengan membayar zakat atau mengeluarkan zakat. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat dan tidak mengeluarkan zakat, sementara dia mampu, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi barang antara sholat dan zakat yang tidak bisa dipisahkan. Sholat sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zakat sebagai ibadah sosial. Jadi masalah hubungan dengan Allah tidak bisa dilepaskan dengan hubungan kepada sama kita manusia. Ini. Jadi sholat ibadah kepada Allah, ibadah individu, ibadah fardi, zakat ibadah sosial untuk membantu orang yang membutuhkan, membantu fakir miskin dan lain sebagainya. Wa amara bisyukri lahu wa liwalidayhi. Dan Allah ketika memerintahkan pada kita untuk bersyukur kepada Allah, kepadanya juga Allah menyuruh kita untuk bersyukur kepada kedua orang tua kita. Ya. Qurannya juga telah dijelaskan oleh Allah seperti wasiat Luqman Al-Hakim kepada anaknya.
Kenapa demikian? Ya karena ada hubungan erat antara ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan perantara ayah ibu sebagai kelahiran seorang anak. Karena itu bersyukur kepada Allah. Jika tanpa bersyukur kepada kedua orang tuanya, apa kata Imam Ja'far Shadiq? Faman lam yashkur walidayhi, dan barang siapa yang tidak mensyukuri kedua orang tuanya, lam yashkurillah, sama dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sholat digandingkan dengan zakat, syukur kepada Allah digandingkan dengan syukur kepada kedua orang tua. Nah sekarang kalau kedua orang tua sudah meninggal dunia, misalnya ketika seorang anak dia tidak pernah berterima kasih, tidak pernah bersyukur pada kedua orang tuanya sampai orang tuanya meninggal, bagaimana caranya? Masih ada jalan, bacakan doa pada orang tuanya, ya menziarahinya, bacakan surat Yasin, bersedekah pahalanya untuk kedua orang tuanya, dan lain sebagainya. Termasuk misalnya keluarnya banyak, ya bisa melakukan badal haji atau haji niyabi. Kasih orang untuk melakukan haji, pahalanya untuk kedua orang tuanya, ya. Atau dengan niat ya mewakili kedua orang tuanya, baik haji atau baca Al-Quran atau perbuatan yang lain, sholat, puasa, bisa dilakukan dengan memberikan upah pada orang lain. Ini tanda bersyukur pada kedua orang tua kalau keduanya sudah meninggal dunia. Jadi masih ada jalan. Yang ketiga, wa amara bittiqa'illahi wa silatil arham. Dan Allah menyuruh kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, juga menyuruh kita untuk melakukan silaturahim digandingannya. Faman lam yasil rahimahu lam yattaqillaha azza wa jalla. Orang yang tidak menyambung hubungan silaturahmi, dia berarti tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungan yang erat antara sholat dengan zakat, syukur kepada Allah dengan pada kedua orang tua, takwa kepada Allah dengan takwa dengan silaturahim. Ya, ada hubungan yang erat. Singkatnya ada hubungan erat antara hubungan ibadah individu, ibadah fardi, ibadah pada Allah dengan ibadah sosial, tidak bisa dipisah-pisahkan. Itu diantara hubungan antara silaturahmi dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada wasiat Imam Ja'far As-Shadiq kepada Hasan Al-Attas. Ya, seorang wanita namanya Salimah Maulat Abi Abdullah, pembantu Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Dia mengatakan ketika Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam menjelang kematiannya, menjelang wafatnya, beliau pingsan, mughma alaihi. Nah, kata-kata pingsan dalam riwayat, di dalam hadis itu kita tidak boleh atau tidak bisa mengartikan pingsan seperti kita, gitu. Seperti misalnya para urapa atau Nabi atau Imam Asum bermimpi, saya mimpi atau beliau mimpi. Tentu mimpinya bukan seperti kita. Cuma bahasanya sama, ru'al fil manam, dikatakan bermimpi. Nah, maksud mereka bermimpi adalah melihat sesuatu di alam mukasyafah. Jadi ruhnya melihat dengan jelas. Bukan kayak kita tidur mimpi. Oh, kita mimpi, al-duqatu ahlam, karena banyaknya angan-angan, banyaknya harapan, ya banyaknya keinginan, kebawa mimpi itu kita. Kalau mereka para Eropa, apalagi para Imam Ma'asum dan Rasulullah, ketika disebut ru'a fil manam, bermimpi bukan mimpi seperti kita. Mereka melihat kenyataan yang sesungguhnya. Apa buktinya? Seperti Nabi Ibrahim kan ru'a fil manam, melihat dalam tidur, anni adbahuka, pada Nabi Ismail, aku mimpi menyembelihmu. Itu mimpinya di alam mukasyafah, mimpi hakikat, secara hakikat yang sebenarnya, perintah dari Allah, bukan mimpi seperti kita. Ketika ada ungkapan misalnya bu'ma alai, pingsan, ketika Imam Ma'asum misalnya atau seorang nabi atau seorang imam mestinya pingsan, bukan berarti pingsannya itu seperti kita nggak sadar, ya nggak begitu. Pingsannya di sini sampai ke makam fana, jadi ruhnya keluar sampai ke makam fana. Itu makna mughma alai, lafaznya sama tapi penerapan dan maknanya berbeda
antara mereka dengan kita. Kan itu mereka para urafa, ya, mereka ketika di malam hari lebih banyak dapat ilmu daripada di siang hari, kata mereka. Ya, jadi para urafa itu ketika tidur di malam hari lebih banyak mendapatkan ilmu daripada melek di siang hari. Itu bagaimana? Karena ruhnya keluar. Ya, kalau ruh kita keluar ketika tidur, kita mimpi. Ketika kita mimpi ke pasar, ruh kita ke pasar. Kita mimpi misalnya apalah, ruh kita ke sana. Nah, kalau Imam Ma'sum ketika ruhnya keluar, yang mengembara, kita nggak tahu kemana. Itu kenyataan buat mereka. Kalau kita dipengaruhi oleh daya hayal kita dan oleh angan-angan kita. Nah, ketika beliau pingsan, dikatakan di sini, kemudian setelah sadar, ya, beliau berkata, berikanlah kepada Hasan bin Ali bin Husain, ya, disebut Al-Abtas, uang 70 dinar, dan berikan kepada fulan disebutkan begitu. Setelah pingsan menjelang kematiannya, beliau mewasiatkan akan memberikan uang kepada orang-orang yang beliau sebutkan. Tapi Salimah berkata, wahai Imam, atu'ti rajulan hamal 'alaika bisyafrah yuridu ayyaqtulaka. Sampai Imam di sini berwasiat agar memberikan uang kepada seseorang yang orang itu pernah berencana ingin membunuh Imam. Gitu. Luar biasa. Ketika mau wafat, berwasiat memberikan uang pada orang yang akan membunuhnya. Wahai Imam, apakah berwasiat untuk memberikan uang pada orang yang hendak membunuh kamu? Pernah membunuh kamu? Apa kata Imam? Qala turidu alla akuna min alladziina qala Allahu 'azza wa jalla walladziina yasiluna ma amara Allahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Ini terdapat, ya, di surat apa ini? Ada 3 suratnya. Ya Taiban, apakah engkau tidak ingin aku termasuk orang-orang yang disebut dalam ayat ini, yaitu orang-orang yang dimudahkan hisabnya dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Imam ingin menjelaskan bahwa bentuk silaturahmi itu bisa dengan jalan memberikan hadiah. Ya, itu bentuk silaturahmi. Sekali yang pertama, yang kedua, sekali pada orang yang berbuat jahat pada dia, maka beliau bisa menjalin hubungan silaturahmi dengan cara seperti itu. Naam ya Salimah, innallaha khalaqal jannata fa thayyaba. Wahai Salimah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan surga dan Allah membaguskan surga itu. Wa thayyaba rihaha, dan juga membaguskan semerbak surga itu. Wa inna rihaha yujadu min masirati alfi amin. Dan bau semerbak surga itu dapat dicium sejak masa 2000 tahun lamanya. Jadi ahli surga, ya, nanti sebelum kiamat, ya, atau setelah kiamat dapat mencium semerbak surga sebelum 2000 tahun. Ya, ini pun punya makna yang luas tentunya. Ya, misalnya satu makna dapat mencium aroma surga ketika seseorang telah mencapai ketakwaan yang sangat tinggi sekali, jika dia yakin masuk surga, ya, dia sudah merasakan bahwa surga telah sangat dekat kepadanya. Ya. Karena orang yang takwa itu bukan hanya dia rindu pada surga, surga rindu kepadanya. Seperti hadis-hadis tentang berpuasa. Ya, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga rindu kepada 4 orang, di antaranya orang yang berpuasa. Ya. Jadi makna di sini 2000 tahun bukan pas 2000 tahun, bisa kurang, bisa lebih. Jadi orang-orang tertentu yang sekarang masih hidup ini, dia sudah merasakan aroma surga. Itu para ulama, para ulama sudah menikmati. Jadi masuk surga dengan aromanya sebelum masuk surga. Seperti orang yang akan makan, katakanlah makan ke restoran, makan hidangan yang dihidangkan di dapur misalnya, sebelum masuk sudah menghirup duluan, sudah menikmati duluan, begitu. Dan dia yakin akan menikmati makanan itu. Ya. Jadi surga itu dapat dicium semerbaknya sejauh perjalanan 2000 tahun. Wala yajidu rihaha 'aqun wala qatur hamin. Dan semerbak surga itu tidak akan bisa dihirup, tidak bisa didapati dan dicium oleh orang yang membangkang menentang kedua orang tuanya
dan orang yang membutuhkan hubungan silaturahmi. Jadi antara adab silaturahmi tidak akan mendapatkan bau surga. Baunya aja nggak dapat, gimana surganya? Gitu. Ya. Ada hadis yang lain yang juga menjelaskan tentang manfaat silaturahmi. Hadisnya sangat banyak. Di antaranya bahwa silaturahmi itu dapat memanjangkan usia, dapat mengakhirkan menunda ajal, dapat menolak bencana, dapat menambah rezeki dan menolak kefakiran, dan juga dapat menambah keturunan. Itu manfaat silaturahmi. Imam Ja'far Shadiq alaihissalam di Majlis Al-Mansur Ad-Dawaniki pernah membacakan sebuah riwayat, ya, beberapa hadis. Di antaranya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Innar rajula la yasila rahimahu wa qad baqiya min umri salasa sinina." Ada seorang laki-laki yang usianya Allah telah tetapkan tinggal 3 tahun usianya. Jadi 3 tahun lagi mati orang itu. Ya. Fayusayyirullahu salasina sanah. Allah menjadikan usia yang sisa 3 tahun menjadi 30 tahun lamanya. Kenapa demikian? Karena silaturahmi. Dan seseorang ketika dia memutuskan silaturahmi, usianya yang masih 30 tahun menjadi 3 tahun dipercepat, atau kebalikannya. Jadi artinya bahwa silaturahmi bisa menambah usia secara materi, bilangannya begitu. Usia yang tadinya tinggal 3 tahun, maka silaturahmi memberikan hadiah, misalnya mengirim hadiah, atau memberikan salam, atau datang ke rumahnya bersalaman, atau apalah, itu dapat memanjangkan usia yang tadinya tinggal 3 tahun menjadi 30 tahun. Dan memutuskan silaturahmi, tidak mau nanya lagi, ya, artinya marah begitu, maka dapat memendekkan usia yang tadi usia masih 30 tahun dipercepat menjadi tinggal 3 tahun. Itu manfaat silaturahmi dan bahayanya memutuskan hubungan silaturahmi di dalam hadis. Hadis yang lain, Rasulullah bersabda, silaturahmi tu'amirud diyar wa tazidu fil a'mar wa in kana ahluha ghairu akhyar. Di antara manfaat silaturahmi itu dapat meramaikan, dapat memakmurkan negeri atau masyarakat atau sebuah kampung, sebuah masyarakat, ya. Dan juga dapat memanjangkan usia sekalipun penduduknya itu bukan orang-orang yang baik. Nah, ini di antara manfaat silaturahmi masyarakat Indonesia ketika kali lebaran kan saling berkunjung, saling memaafkan, anak kunjung orang tua, pulang ke kampung, itu manfaatnya luar biasa. Dapat menolak bencana. Yang tadi bisa jadi bencana sudah turun, maka tertolak berkat silaturahmi. Karena kita banyak melakukan hal-hal yang dapat mendatangkan bencana. Salah satu yang dapat mendatangkan bencana apa? Maksiat. Dan maksiat yang terbesar adalah tersebarnya riba di mana-mana. Perhatikan, tidak ada bank yang tidak ada riba, itu dosa besar. Apalagi tempat-tempat gadai, apa nggak ada ribanya? Apalagi rentenir, waduh, riba. Kata Rasulullah, dosa riba yang paling kecil itu seperti anak menggauli ibunya sendiri. Dosa riba yang paling kecil. Kita udah dikungkung oleh riba, kita udah dijerat oleh riba. Di mana riba? Kita mau dengan bank. Apa ada bank yang tanpa riba? Nggak ada. Semuanya dengan riba. Di semua pasar, di semua mall, di tempat-tempat mana ada riba. Kalau ada gadai kan tuh di mana-mana, Semarang sampai ke desa-desa gadai besar-besaran, ada ribanya di situ. Rentenir di mana-mana. Banyak yang terjerat sampai jual rumahnya, jual alat-alatnya karena masalah riba. Nah, riba dosa besar dapat mendatangkan bencana petaka yang bermacam-macam. Ada bencana yang kelihatan seperti banjir, topan, macam-macam itu kan kelihatan. Ada bencana yang kelihatan, itu nggak ada ketenangan, nggak ada kedamaian, gelisah terus. Itu bencana juga, itu bala juga karena perbuatan dosa. Nah, perbuatan dosa ini, bencana ini bisa tersingkir berkat silaturahmi. Kalau seimbang masih mending, kalau tekor banyakkan maksiat, terus juga bencana. Begitu.
Jadi sebenarnya Allah menciptakan dunia ini dan kita tidak dengan bencana. Kalau kita betul-betul bertakwa, maka kita akan dapat surga dunia dan akhirat. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama', walakin kadzabu. Kalau semua orang bertakwa dalam suatu negara, suatu masyarakat bertakwa semuanya, maka ada keberkahan dari langit dan dari bumi. Semuanya sejahtera, enggak ada bencana. Tapi karena dusta, maka Allah turunkan bencana sesuai dengan sunnatullah itu akibat dosa-dosa kita. Jadi sangat mengerikan kalau kita mengenal dosa-dosa besar kayak riba ini. Belum lagi nanti yang lain ya, adanya perzinahan, kemudian klub-klub yang bebas. Mengerikan sekali. Kita tenang-tenang saja. Itu diantara manfaat silaturahmi dapat menolak bencana, dapat menyembuhkan penyakit dan lain sebagainya. Ya. Satu hadis lagi. Wa dakhala Ya'qub al-Maghribi al-Imam Musa bin Ja'far. Pernah namanya seseorang Ya'qub al-Maghribi dari Maghrib. Ya, dari Marrakesh, dari Maroko. Orang ini namanya Ya'qub datang menjumpai Imam Musa al-Kazim. Ya. Imam Musa al-Kazim telah mengetahui apa yang terjadi antara Ya'qub dengan saudaranya. Mungkin temannya, mungkin saudara asli. Ya, bisa jadi disebut akikah saudara sekandung, bisa saudara seiman. Wa Ya'qub telah terjadi persengketaan antara kamu dengan saudaramu kemarin, kata Imam Musa al-Kazim. Beliau mengetahui keadaan dia. Dan ini suatu terjadi sebuah keburukan. Beliau menyebut tepatnya di tempat ini disebut oleh Imam Musa al-Kazim. Ya, sehingga kalian saling mencerca, saling menghina, saling menjatuhkan satu sama lain. Dan ini bukan bagian dari agamaku dan agama ayah-ayahku. Jadi saling mencerca, saling menjatuhkan, saling menghina, ya, menurut masing-masing ini bukan dari agama Islam, bukan dari Ahlul Bait alaihissalam, bukan dari ajaran para imam ma'sum. Wala na'mur bihadza, kami kata Imam Musa al-Kazim tidak membenarkan demikian. Saling mencerca, saling menghina, saling menjatuhkan. Ya. Fattaqillah wahda, maka bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata Imam melanjutkan, fa innakuma satatariqani bi mawatin. Wahai Ya'qub, engkau dengan saudaramu itu akan berpisah dengan kematian sebentar lagi. Ini prediksi Imam Musa al-Kazim. Amma inna akhaka saymutu fi safari qabla ayyasila ila ahli. Adapun saudaramu itu, bisa temanmu, dia akan mati sebentar lagi dalam perjalanan pulang sebelum dia sampai ke rumahnya, ke keluarganya. Wasatan dayu anta ala maka dan mikadaka akan menyesal karena terjadi persengketaan antara engkau dengan dia. Wadzalika annakuma taqata'tuma, ya, karena engkau telah memutuskan hubungan silaturahmi antara engkau dengan saudaramu itu. Ya, maka Allah akan menghapus amal perbuatan kalian berdua. Nah, kemudian si Ya'qub bertanya kepada Imam Musa al-Kazim, ya, bi'altu fidaka mata ajali wa imam, ya, waktu menjadi tebusanmu, adapun ajalku kapan aku wafat, ya, kata Ya'qub. Faqala Imam Musa al-Kazim berkata, inna ajalaka qad hadara, ajalmu telah tiba, ya, kematianmu telah tiba, hatta wasalta amalaka bima wasalta bi fi manzili kaza wa kaza. Tetapi Allah tunda, Allah wajarkan usiamu karena engkau telah melakukan silaturahmi di rumah fulan-fulan begitu. Itu berkat silaturahmi, ya. Jadi Imam sudah mengetahui fazida fi ajalika isruna, maka Allah akan menambahkan usiamu menjadi 20 tahun lagi. Itu berkat silaturahmi, ya. Di sini jelas bahwa Imam telah mengetahui apa yang akan terjadi, manfaat silaturahmi dan bahaya memutuskan hubungan silaturahmi. Ya, qala Sa'id, "Akhbarani ar-rajulu wa laqitu hajan an akhahu lam yasil ila ahlihi." Aku dapat berita ternyata benar, saudaranya itu meninggal dunia sebelum sampai menjumpai keluarganya ke rumahnya. Apa yang telah dikatakan Imam Ma'sum alaihissalam. Ya, mudah-mudahan kajian yang singkat ini bagi kita dengan baik tentang manfaat silaturahmi yang tentunya
Metode atau cara bersilaturahmi sangat banyak sekali. Bukan hanya mengunjungi ke rumah seseorang atau saudara kita, bahkan dengan memberikan salam lewat WhatsApp misalnya, atau lewat telepon, atau mengirim hadiah. Banyak caranya. Ya. Bahkan pada sudah meninggal dunia pun bisa dengan mengirimkan sedekah atau mengirimkan Fatihah atau bacaan, ini bentuk daripada bersilaturahmi. Dan semakin orang yang kita hubungkan silaturahminya itu, makin tinggi kedudukannya, maka manfaat semakin besar. Jadi artinya bahwa silaturahmi itu memiliki makna yang luas, ya. Dan orang-orang munafik, orang kafir, di antara ciri-cirinya memutuskan hubungan silaturahmi. Misalnya, ketika Allah menyuruh kita umat manusia menjalin hubungan dengan Rasulullah dan keluarganya, ini bentuk silaturahmi yang wajib, besar pahalanya dan besar ganjarannya, bahkan jaminan untuk tidak tersesat. Allah menyuruh kita untuk berhubungan menjadi silaturahmi dengan Rasulullah dan keluarganya. Tapi ada orang-orang yang munafik, orang kafir malah memutuskan. Dan ada orang-orang yang mengaku sebagai muslim memutuskan hubungan dengan keluarga Nabi. Bagaimana? Dengan Nabi bersilaturahmi, baca sholawat, memberikan hadiah, kemudian mengikutinya, membaca hadis-hadisnya, dan keluarganya malah memutuskan. Ini bagaimana? Ya tidak akan diterima. Apa namanya, amal ibadahnya. Ini terkait masalah hadis aqolain. Jadi silaturahmi dengan pembahasan yang panjang, ya, dan dalam, ini memerlukan waktu yang banyak dengan makna yang dalam dan panjang. Jadi silaturahmi itu memiliki makna yang sangat luas, ya. Bukan saja menghubungkan antara keluarga atau teman, bahkan kita berhubungan dengan para imam ma'sum, dengan Rasulullah, dengan orang yang sudah meninggal dunia, ya. Itu manfaatnya insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya, ya. Selanjutnya mungkin kita buka diskusi. Ada yang bertanya, silakan. Saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.